Pertemuan ke-6 ini ya mudah-mudahan suasananya berbeda ya, karena pengampunya ini kebetulan bukan dari matematika. Jadi mohon maaf ini ya, untuk bagian ini saya mohon maaf itu ya secara pribadi. Ya karena mungkin dari bagian analisis, bagian matematiknya mungkin teman-teman semua sudah pada ahli gitu ya. Kalau bagian saya kan hanya bagian teknis, bagian implementasi, bagian pengembangan penelitian. Jadi kebetulan dari tema yang saya usung itu adalah hasil dari penelitian antara saya dengan Bu Niken ya. Jadi pertemuan 6 ini merupakan lanjutan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Uha ya, yang yaitu bagian teknik kriptosistem dengan menggunakan operasi perkalian matriks. Jadi sebelumnya ini perkenalan, nama saya adalah Nurdin Bahtiar. Kebetulan saya dari program studi informatika dari Universitas Diponegoro. Jadi, tetapi saya dulu waktu S1 kebetulan jurusannya matematika, jadi saya pindah jalur ke implementasi dalam bidang komputer gitu. Beberapa hal yang mungkin perlu saya informasikan gitu ya. Jadi kalau di tempat kami itu proses pengampu mata kuliah atau pelajaran itu tidak seperti matematik ngajar gitu ya. Artinya ada berbagai hal yang sedikit perbedaan. Biasanya kami mengajar itu waktu SKS gitu ya, waktu pertemuan gitu ya, dibagi 3 bagian. Yang pertama itu bagian pemaparan oleh dosen, terus yang kedua bagian tanya jawab. Yang nanya tanya jawab itu bebas, siapa aja yang nanya gitu ya, bukan berarti dosen nanya itu dijawab mahasiswa, bisa jadi mahasiswa nanya dosen yang menjawab gitu. Yang penting menghidupkan suasana ya percakapan di sana gitu ya. Nah, baru sepertiga waktu yang ketiga itu adalah untuk latihan. Jadi ya mohon maaf kalau ada sedikit suasana berbeda ya, makanya slide saya itu nggak banyak gitu ya, karena saya mengasumsikan bahwa pemaparan saya itu tidak lama gitu ya. Jadi obrolannya aja yang banyak gitu ya. Adapun untuk bagian implementasi dari materi yang saya sampaikan ini ada 3, kebetulan 3 juga ya, yaitu yang pertama tentang pengenalan kode ASCII. Sebetulnya ASCII itu C-nya itu singkatan dari kode ya, jadi sebetulnya nggak usah ada tulisan kode di sini, ASCII aja gitu ya. Saya ngomongnya ASCII ya, karena lidah Jawa. Ya sama kayak buah pepaya gitu, sebenarnya pepaya itu sudah buah, tapi kenapa harus diberi nama buah pepaya. Terus yang kedua, ini saya sedikit men-share gitu ya tentang penelitian dalam bidang kolaborasi gitu ya, dari aljabar dengan komputer gitu ya. Kebetulan aljabarnya dari Bu Niken, kemudian komputernya dari bagian saya. Dan yang ketiga, biar Anda tidak terlalu uplek-uplek di hitungan matematis semua, saya juga sedikit menyentuh bagian aplikasi kriptografi dalam dunia komputer, tentunya yang lain ya, yang tentang hal lain seputar kriptografi. Dalam hal ini saya bisa menyajikannya dalam dunia komputer ya, mungkin hal lain juga berbeda, tapi tidak apa-apa, yang penting Anda punya gambaran bagaimana sih kriptografi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya begitu. Pertama kita berbicara soal ASCII code gitu ya. Ini ASCII itu kan tadi dari Pak Uwa tadi sudah dipaparkan banyak ya, sekarang tadi saya juga sempat mengikuti. Disinggung juga tentang ASCII ini ya, singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi kalau di Indonesia kan artinya kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Jadi ASCII ini merupakan standar pengundian karakter ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan komputer, ya entah laptop, entah desktop ataupun PC ataupun bahkan HP gitu ya, kita kan berkomunikasi lewat sebuah perantara keyboard ya. Keyboard yang ada di depan kita semuanya tampak oleh mata itu ya. Ada angka 2, angka 1, huruf A, huruf B, kapital ataupun tidak kapital, terus ada persen dan sebagainya. Sebenarnya simbol-simbol itu adalah simbol-simbol standar yang digunakan di dunia internasional gitu ya. Ada banyak simbol yang tersembunyi di balik itu gitu ya. Nah, yang kita kenalkan itu adalah ASCII ini yang dipakai standar Amerika untuk seluruh dunia gitu ya. Nah, ASCII ini mewakili teks dalam komputer. Mungkin kita tahunya ya
kita tidak bisa ngetik apapun gitu ya. Awalnya kita tuh tidak bisa ngetik apapun ketika kita menggunakan keyboard. Tanda plus yang double garis atau crash itu di mana ya? Adanya plus tok gitu ya. Tanda plus minus aja nggak ada. Adanya Anda menulis tanda plus tapi dengan menggunakan garis bawah gitu kan. Padahal kode plus minus itu ada sendiri. Nah, biasanya kita berinteraksi dengan ASCII code itu pada saat kita insert simbol pada pengolah kata ya. Jadi ketika Anda ngetik di ya Office Word ataupun pengolah kata yang lain, Anda insert simbol, di situ kan banyak simbol ya. Tentu ASCII standar itu ada di yang mode normal. Jadi ketika kita insert simbol di atas itu ada namanya fontnya gitu ya. Ada font normal, ada font Calibri, Arial, tetap banyak, semuanya itu ada semua. Di situ adalah pengkodean Unicode atau Universal Code yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi artinya ASCII code ini sekarang sudah berkembang gitu ya. Ya jadi awalnya itu ASCII code itu ada 16 bit ya. Sini ada penjelasannya nanti. Jadi jumlah kode ASCII itu ada 255 ya, dari mulai 0 sampai 255 gitu ya. Kode ASCII ini yang dari 0 sampai 127 merupakan kode yang untuk memanipulasi teks, sementara yang 128 sampai 255 untuk manipulasi grafik. Artinya kemunculannya itu seperti tanda apa ya? Untuk bikin tabel pojokan gitu ya, dan sebagainya nanti ada contohnya. Nah, seputar ASCII ini bisa Anda lihat ya, Anda referensi ini di ID Wikipedia.org ini, silakan boleh ditelusuri. Artinya kalau penjelasan saya kurang banyak ya mohon dimaklumi karena memang teorinya banyak gitu ya. Cukup itu saja, yang penting Anda kenal dengan ASCII ini, terus kemudian Anda tahu bagaimana implementasinya gitu ya. Jadi salah satu Anda jika ingin membuktikan keberadaan ASCII gitu ya, bagi yang pengguna Windows, komputer desktop terutama ya, desktop ya bukan laptop ya, desktop yang keyboardnya itu ada sisi kanannya, ada numpad-nya gitu ya, ada numpad-nya. Jadi ada, kalau keyboard yang desktop itu kan sebelah kanan itu kan ada tombol khusus yang isinya angka semua gitu ya, angka, terus ada numlock, ada slash, ada bintang, ada min, plus enter dan titik gitu ya, yang ada itunya gitu ya. Anda bisa mengaktifkan notepad gitu ya, notepad, terus kemudian Anda menekan tombol ALT gitu ya, ALT, terus kemudian tekan nomor yang ada di sini. Misal contohnya Anda menekan tombol 165 dia, di sini angka 165 ya. 165 ini adalah kalau di hexadecimal itu adalah A5 maaf, terus di sini ada huruf N dengan tanda tilde di atas gitu ya. Jadi tekan tombol ALT, terus tekan tombol 165 gitu ya, tanpa melepas ALT ya. Terus kemudian lepaslah ALT-nya. Ini di aplikasi Notepad ya, di Windows ya. Di Windows itu ada aplikasi Notepad. Terus kemudian Anda tekan ALT, terus tekan 165, terus lepas ALT-nya. Nanti akan muncul karakter ini. Itu menandakan bahwa Anda memanggil fungsi karakter ASCII dengan kode dengan angka ordinal 165. Nah, tadi dikatakan 120 yang pertama itu manipulasi teks, sementara yang sisanya sampai 255 itu ada manipulasi grafik. Ya isinya kayak gini ini ya. Kalau teks itu kan dari A, B, C, D, sebagainya, ada garis miring, plus minus dan sebagainya. Itu pun juga ada yang tidak bisa ditampilkan, yaitu dari 0 sampai 31 gitu ya. Di sini ini kan singkatan ya, jadi ada 0, ada SOH, dan sebagainya. Saya tidak hafal singkatannya, di referensi bisa dibaca ya. Jadi saya tahunya itu kayak misal 13 itu adalah CR, itu singkatan dari Create Return, artinya enter Anda gitu ya. Jadi dan sebagainya yang lain itu ya. Jadi dalam dunia pemrograman kita biasa menggunakan ini untuk mendeteksi perlakuan user ketika dia menggunakan komputer gitu ya. Contohnya, jadi ketika kita menggunakan aplikasi gitu ya, kan ada aplikasi yang seandainya ada pop-up muncul gitu ya, pop-up atau jendela gitu ya. Seandainya kita tekan escape, jendelanya itu akan hilang gitu kan. Itu tuh ada perlakuannya. Jadi berarti kita itu mengaktifkan fungsi fungsi on crash-nya keyboard pada aplikasi ini gitu ya.
seandainya kita menekan escape itu kodenya 27 di sini ya. Jadi ketika karakter yang ditekan di keyboard itu adalah nomor 27, maka akan melakukan apa gitu ya. Baru si aplikasi ini akan memberikan reaksinya gitu ya. Jadi contohnya kita ingin memfilter suatu masukan gitu ya. Ada kalanya kita itu ingin membatasi agar masukan dari edit box atau misal kita mau menanyakan nama atau password gitu ya. Nama itu kan ya mestinya yang namanya nama itu kan terdiri dari huruf saja gitu ya atau angka lah gitu ya. Tidak ada yang namanya bukan tidak ada ya, maaf ini terkait dengan kebiasaan kita ya. Nama kok ada akeongnya itu kan mestinya kan bukan nama gitu ya, atau ada tanda dan, ada tanda bintang itu kan bukan nama. Nama itu mestinya huruf A, B, C, D, E, F sampai ini. Bahkan angka 1, 2 pun juga tidak ada gitu. Yang ada itu kan cuma yang nyeleneh-nyeleneh aja gitu ya. Nah, berarti kita akan membatasi inputan kita itu dengan menggunakan karakter yang hanya diizinkan gitu ya. Dalam hal ini adalah karakter nomor misal di sini adalah 65 sampai 90 misal, berarti huruf besar kapital ya, 65 60 sampai angka 90 ini dong. Atau yang kecil berarti 97 sampai di sini 122. Jadi kalau misalnya karakter yang dimasukkan itu adalah dari mulai angka misal 32 sampai di sini misal sampai 64, maka program bisa memberikan reaksi, maaf tidak boleh memasukkan karakter itu gitu ya. Artinya berarti inilah si ASCII itu berfungsi gitu ya, biar dia itu bisa memainkan peran untuk mengawal atau mengontrol pengguna aplikasi untuk bisa tidak macam-macam atau aneh-aneh gitu ya. Terus kadang-kala juga ada Anda memasukkan alamat email. Yang namanya alamat email itu kan paling isinya ya huruf, angka gitu ya. Terus kemudian ada tanda titik, terus ada tanda karakter nomor 64 ini. Karakter nomor 4 ini kan saya nyebutnya akeong ya gini ya, akeong gitu ya. Jadi kalau di luar itu berarti ya tidak boleh gitu. Ada email, misal email Nurdin tanda tanya Bahtiar, itu nggak boleh gitu ya. Berarti kita tolak gitu ya. Dan cara menolak itu ada dengan membaca karakter tadi. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih begitu ya ASCII ya. Jadi ASCII itu ada dua tampilan dasar dan tampilan Unicode gitu ya. Jadi monggo silakan, boleh ya Anda mengunjungi ini situs yang saya share di bawah ini ya, rapidtable.com ini. Jadi bisa jadi ketika kita menekan ALT 165 munculnya tuh nggak ini, saudara. Tergantung dari Unicode yang digunakan. Unicode itu kan universal code yang disepakati yang bisa dikembangkan oleh kita gitu ya. Skarpe kita gitu ya. Makanya Unicode itu jumlahnya banyak sekali. Ada yang bahasa Jepang, tulisan kanji, ada yang tulisan Cina, ada yang tulisan Arab, ada yang tulisan Jawa dan sebagainya. Yang ini adalah menggunakan Unicode-nya IBM ya. Jadi kalau misalnya Anda menekan ALT itu 165 munculnya N gitu ya, munculnya N, terus ada tanda tilde di atasnya, berarti itu menggunakan ya standar IBM ya, CP347 istilahnya gitu ya. Nah, yang lain berarti sudah sempurna. Jadi mungkin ada yang bertanya ketika Anda mengunjungi ini https ini ya id.wikipedia.org, di sana terlihat bahwa 165 itu bukan N, tetapi kode yen, tanda yen gitu ya. Ya itulah Unicode-nya, berarti universal code-nya yang sudah berbeda, yang sudah dikembangkan gitu ya. Sedangkan ini adalah Unicode untuk komputer IBM. Nah, gitu ya. Kok ngapain sih belajar ASCII gitu ya? Ya, ini salah satunya adalah bagaimana kita menerjemahkan enkripsi tadi yang diajarkan oleh Pak Uha untuk bisa diimplementasikan dalam dunia komputer gitu ya. Nah, kalau yang tadi kelihatannya sudah sempurna sekali ya diajarkan oleh Pak Uha ya, jadi ngajar bagaimana menghitung inverse matrix, kemudian mengalihkan dengan plain text-nya, kemudian dihasilkan ciphertext gitu ya. Nah, kalau yang digunakan oleh Pak Uha tadi adalah menggunakan modula 26 gitu ya. Ya karena dalam hal ini modula 26 itu kan jumlah karakter yang ada gitu ya.
Tapi kalau misalnya kita ingin kembangkan lagi, kita bisa mengembangkan semuanya gitu. Dalam hal ini di penelitian saya itu menggunakan 95 karakter. 95 itu berasal dari nomor 32 ya sampai nomor 126. Jadi bisa istilahnya bisa diterjemahkan sendiri. Jadi seberapa banyak karakter yang bisa digunakan untuk mengenkripsikan gitu ya. Kenapa ini kami kembangkan? Karena ya salah satu subjektif kami adalah kalau suatu enkripsi bisa disebut gitu ya. Misal begini, apa kodenya untuk aku? Aku itu adalah BCY. BCY gitu ya. BCY itu kan sebuah huruf yang kita bisa ketemu gitu ya. B, C dan Y. Tapi kalau gabungan dari huruf besar dan huruf kecil itu sudah berbeda. BCY tapi C-nya huruf kecil. Udah beda lagi kan? Artinya lebih repot lagi kita mengingat itu gitu ya. Apalagi kalau kita tambahkan simbol-simbol yang kayak gini gitu ya. Bagaimana konversi dari kata Indonesia? Oh, Indonesia itu adalah dan kurung buka bintang plus D C 42% dan crash terus tanda seru. Kan lebih rumit lagi untuk dibaca kan. Artinya kita membunuh kemampuan manusia untuk mengingat ini gitu ya. Maksudnya tujuannya baik ya, biar orang itu tidak gampang untuk mengingat password orang gitu ya. Kalau di dalam dunia informatika itu ada teman-teman yang mengganti karakter itu dengan huruf gitu ya. Misal informatika IN berarti 1N, F itu O itu diganti dengan 0, R itu ya R saja, R atau diganti dengan 13 gitu ya. M terus ma, A itu diganti dengan angka 4, T terus 1, K terus 4 gitu ya. Itu informatika kalau dibacakan secara sekilas itu kan mata kita membaca sebagai informatika. Itu tuh standar umum ya, tapi tetap saja bisa ditebak gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan karakter-karakter yang ini, yang apa namanya, yang sebetulnya karakter 32 sampai 1 danum itu ada semua di keyboard gitu ya. Ya tujuannya adalah ketika kita mengakses mengkodekan itu bisa dekat dengan kebiasaan kita menggunakan karakter-karakter itu ya, dari mulai petik 1, tilde, tanda seru, akeong, crash, dolar dan sebagainya itu kan karakter-karakter yang sudah biasa dalam kita sehari-hari gunakan gitu ya. Beda halnya dengan ya ini tadi disebut karakter nomor 128 hingga seterusnya itu yang aneh-aneh ya. Nah, yang aneh-aneh inilah yang nanti digunakan atau dikembangkan oleh banyak Unicode untuk dikembangkan gitu ya. Ada yang Jepang, ada yang mungkin bahasa Cina, ada Taiwan yang tulisannya lumur-lumur, Arab, Jawa ini saya belum, padahal bagus kalau Jawa bisa dimasukkan ke sini ya. Tulisan ini yang Hanacaraka itu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah seputar IC ya. Nah, IC inilah yang bisa digunakan untuk mengenkripsi. Jadi setiap karakter dalam IC ini berasosiasi dengan nomor tertentu gitu ya. Jadi kita menggunakan nomor desimal ya, yang nomor yang kolom yang kiri ini ya, kolom yang kiri, terus implementasinya adalah yang kanan. Yang tengah ini heksadesimal yang tidak kita gunakan, biasanya digunakan untuk pemrograman yang lebih dasar. Biasanya itu. Del sendiri itu ada. Del itu tombol del ya, tombol del yang di keyboard Anda kan ada tombol delete tuh. Itu kodenya 127. Artinya apa? Jika ditekan tombol del, maka hilanglah gambarnya. Misal gitu ya, di aplikasi ada algoritma begitu lah. Kita menangkap tombol itu bagaimana? Berarti if keypress sama dengan CHR kurung buka 127 sama dengan maka then bla bla bla. Jadi gitu implementasinya gitu ya. Jadi bukan karena emang bisa kita mendaftarkan semua huruf di sini. Jika yang ditekan adalah huruf A, maka keluarkan huruf A. Kan repot sekali sebanyak 95 digituan kan, daripada begitu mendingan kita tangkap angkanya ya. Jika yang dimasukkan itu karakter lebih besar dari 31 sampai kurang dari berapa? 127, maka keluarkan karakter itu. Lebih cepat, cuma butuh satu baris gitu untuk mengeksekusi bagaimana ASCII ini digunakan. Intinya gitu ya. Itu seputar
ASCII. Nah, ini penjelasan tambahannya. Tambahan ini saya ambil dari situs yang tadi ya. Jadi ada 3 jenis kelompok gitu ya. Yang pertama yang simbol yang tidak terlihat, contohnya adalah 10 itu line feed LF tadi ya. Carry return itu tombol enter, terus tab itu tombol 8 di sebelah kiri itu kan ada caps lock, di atasnya itu ada tombol tab. 3 itu adalah spasi. Terus kode yang terlihat jelas ya di keyboard kita itu ada kan, ada seru, ada akeong dan sebagainya, dan ada juga kode yang tidak ada di keyboard namun dapat ditampilkan. Ya contohnya tadi Anda tekan tombol ALT kemudian 165 gitu ya, nanti akan keluar kode tertentu. Nah, ini tadi saya sedikit menyinggung tentang Unicode ya. Jadi dalam penggunaan ASCII itu sebenarnya awalnya itu dengan menggunakan 6 bit, cuman ketika dikembangkan dengan universal code ini dijadikan 16 sehingga dapat memungkinkan kode-kode yang lain juga tersimpan, Jepang, Cina, Thailand, karakter-karakter khusus gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita memasukkan simbol, jadi insert simbol ketika waktu itu sebenarnya kita menggunakan ASCII tetapi dengan Unicode yang berbeda gitu ya. Aslinya itu ASCII juga gitu ya. Ada yang kan simbol itu kan kita nyari simbol apa ya, misal contohnya kita ingin simbol alfa gitu ya, alfa atau beta atau gamma atau tanda seru atau apa yang kira-kira tidak ada yang tidak pernah kita kan nyari itu di situ. Jadi kalau misalnya di normal nggak ada berarti kita menggunakan Unicode, semuanya itu bisa diakses gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ya, saya menerima pertanyaan. Jadi tentang apapun ya, tentang apapun seputar dari yang saya sampaikan. Nah, tadi sedikit disinggung sama Pak Buah ya tentang Wheelchipper tadi, katanya dikembangkan tahun 1929 oleh Lester Hill ini. Ya, yang menjadi ya konsen yang penghubung itu ya antara enkripsi yang dilakukan oleh Hill ini adalah proses pengkonversian ini. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Wah, A itu 0, B itu 1, C itu 2, dan seterusnya, Z itu 26. Kalau di informatika gitu ya, kita menggunakan ASCII itu. Jadi A itu adalah 65, kalau A huruf besar loh ya. Kalau huruf kecil berarti A itu adalah 97. Kan sebetulnya sama saja kan? Tapi kita tidak mulai dari 0, tidak. Tapi mulai dari, ya kebetulan di penelitian saya itu mulai dari 32. Berarti kan dari 32 sampai 126 itu kan jumlahnya sekitar 95. Ada 90, berarti kita katakan bukan modulo 26 lagi, tapi modulo 95. Nah, implementasinya nanti angka ini kita geser. Kita geser, dianggap bahwa karakter spasi yang di sini 32 itu kita anggap sebagai 0. Jadi kita menggunakan, ya tinggal ngurangi aja ya. 32 dikurangi 32 kan hasilnya 0. Berarti 0 itu artinya spasi. 1 itu artinya ada seru, dan sebagainya. Cuma untuk konversi saja ya. Sehingga nanti 94 ya. 94 itu adalah ini si karakter apa tilde ya namanya ya kalau tidak salah. Itu. Jadi bedanya adalah di situ membedakan bahwa urutan yang digunakan konversi angka gitu ya, angka atau abjad yang digunakan itu adalah dengan menggunakan kode ASCII yang rupanya bermacam-macam seperti yang ada di keyboard. Ya. Algoritma Wheelchipper sebenarnya Anda sudah lakukan ya, Anda sudah lakukan tadi lewat perhitungan ya, tadi P. Mormani itu tadi ya sama Pak Uha ya. Sudah baik sekali Anda menghitung, cuman saya menggunakan cara yang mudah yaitu dengan N atau periode sama dengan 2, materinya 2 kali 2 gitu ya. Gampang berarti cuman ya N kali N berarti kan cuman ada 4 elemen angka di sini, A1, A2, A11, A12, A21, A22 gitu ya. Dan ini harus invertible tadi dijelaskan. Dan saya maaf tidak menjelaskan ulang untuk bagaimana enkripsi sama dekripsi ya, artinya saya anggap sudah paham, cuman implementasinya ini yang penting gitu ya. Bagaimana jika urutan-urutan tadi gitu ya kita tangkap sebagai algoritma untuk diterjemahkan ke dalam bahasa program gitu ya. Bahasa program itu unik gitu ya.
kita ada di kepala, tapi yang namanya program itu kan harus dikodekan dengan menggunakan perintah atau sintaks gitu ya, dan sintaksnya itulah yang spesifik. Tapi bahasa algoritmanya itu umum gitu ya. Semua algoritma harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun gitu ya. Nah, ini kebetulan ya masih menggunakan matik 2x2 ya. Pertama, ini mungkin bagi yang sudah mengikuti perkuliahan algoritma atau bahasa pemrograman atau apapun gitu ya, mungkin sudah mengenal dengan simbol-simbol ini ya. Simbol-simbol ini simbol-simbol standar saya rasa ya. Ini simbol terminal ya, artinya untuk memulai dan mengakhiri gitu ya. Simbol ini? Jajaran genjang ini artinya input atau output ya. Jadi di sini contoh ada dua jajaran genjang. Yang pertama input, yang kedua adalah output. Biasanya yang pertama itu input, cuman biar lebih jelas lagi biasanya ditulisin input gitu ya, biar tahu maksudnya kalau ini adalah masukan. Tapi kalau dalam bahasa ininya orang sudah paham. Di sini kan ada M, terus ada panah kebalik ya, panah kebalik, terus teks. Maksudnya adalah berarti kita memasukkan sebuah dalam hal ini plain ya, plain text ya, apapun gitu ya, bla 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 Indonesia Raya gitu ya, dibaca sebagai M. Jadi sepanjang literal teks yang dimasukkan dianggap sebagai M. Terus kemudian kita juga memasukkan matrik dalam hal ini 2x2 ya, entah 1212 atau 0112 dan sebagainya, terserah. Tapi ya syaratnya matrik tadi harus invertible. Nah, simbol kotak gitu ya, simbol ya sebenarnya kotaknya kotak lonjong gitu ya, atau jajaran genjang gitu ya. Ini digunakan untuk sebagai proses. Kalau ini kan melibatkan interaksi dengan pengguna gitu ya. Jadi si pengguna memasukkan teks dan memasukkan matrik gitu ya. Nah, teks dan matrik itu diterjemahkan sebagai M dan A. Nah, lalu si komputer membaca. Jadi kalau ada simbol panah kebalik ini artinya memasukkan ya. Jadi mengenalkan bahwa variabel itu tuh nilainya itu gitu ya. Beda dengan sama dengan. Kalau sama dengan itu untuk comparison. Jadi mungkin Anda berpikir kenapa nggak pakai sama dengan saja gitu ya. Jadi di dalam dunia algoritma itu simbol untuk assignment alias memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel itu ditandai dengan tanda panah kebalik gitu ya. Anda punya ember gitu ya. Ember itu kan bisa dimasukin apa aja kan, bisa air, bisa pasir, bisa ember kecil, yang lebih kecil gitu ya. Berarti inilah fungsi, berarti maksudnya si ember M itu dimasukkan teks yang dimasukkan tadi, itu maksudnya begitu. Nah, terus ini pemasukan variabel yang bernama panjang teks gitu ya, yaitu dengan mengimplementasikan sebuah fungsi length. Length itu maksudnya menghitung panjang dari M ini. M itu kan teks ya. Jika Anda memasukkan Indonesia Raya, Indonesia Raya itu ada berapa huruf sih? INDONESIA spasi RAY 14 ya. Spasi itu dihitung sebagai karakter ya. Jadi M itu adalah Indonesia Raya, berarti panjang teks itu nilainya adalah 14. Oke. Nah, terus di sini ada simbol apa nih? G6 atau apa gitu ya. Atau seperti temeng ya, tapi ke bawah miring. For I ya dari mulai 1 sampai panjang teks. Berarti ini adalah suatu looping ya, kalang atau looping atau suatu proses yang berjalan beberapa kali sebanyak 1 hingga panjang teks. Jadi kalau panjang teksnya tadi 14, panjang itu 14 yang diukur dari kata M, berarti proses ini berjalan sebanyak 14 kali gitu ya. Kalau belum 14 nggak selesai. Dan 1 ini bilangan bulat ya, 1 dan 14 itu ada bilangan bulat, bukan bilangan real. Jadi 14 kali. Nah, di dalam prosesnya menerjemahkan gitu ya. Jadi kita mengambil huruf demi huruf dari kata yang ada gitu ya. Gitu ya. Jadi tadi kan M itu kan Indonesia Raya tuh. Indonesia Raya. Jadi satu rangkaian Indonesia Raya. Jadi tidak bisa dipecah. INDI bukan IN bukan, tapi Indonesia Raya selesai. Itu M. Nah,
dari kata Indonesia Raya itu, dari M itu kita ambil satu-satu gitu ya. Huruf I kita M ke 1 ya. M ke 1 itu kan berarti kan I ya. Kita terjemahkan sebagai huruf ke 1. Karena pertama kali jalan itu kan I-nya kan 1 ya. Jadi, nah setelah kita masukkan bahwa huruf ke 1 itu adalah M ke 1, I1, lalu ordinal itu untuk menangkap angka yang berkaitan dengan ASCII tadi. Jadi kalau yang kita masukkan huruf I itu ya, huruf I besar, berarti nanti I besar itu berasosiasi dengan angka 73 ya. 73, berarti si nilai ASCII 1 itu adalah 73. Gitu ya, untuk menangkap angka yang digunakan atau yang berasosiasi dengan huruf yang pertama. Begitu pula huruf N, huruf yang kedua, huruf D, O, N, dan seterusnya gitu ya. Jadi berarti nanti nilai ASCII 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, angka inilah yang akan digunakan untuk memulai perhitungan. Kan ya dalam bayangan kita kan yang namanya A itu kan 0, B itu 1, C itu 2. Itu kan bayangan kita. Tapi kalau komputer kan nggak tahu. Dari mana tahu kalau A itu 0? Harus kita ajari kan. Harus kita ajari, harus kita kenalkan bahwasanya A itu 0, B itu. Nah, ini salah satu upaya untuk mengajari bahwasanya I itu adalah 73, N itu adalah sekian, dan seterusnya gitu ya. Dalam hal ini ASCII-nya, dilihat dari kode ASCII-nya. Nah, setelah kita dapat itu, baru kita proses selanjutnya yaitu mengkalkulasi dengan menggunakan matrik tadi ya. Kan dihitung tuh. Masih ingat ya tadi Pak Uha menjelaskan karena modul periodenya 2, berarti si karakter yang kalimat atau string yang panjang itu diproses 2 gitu kan. 2. Makanya saya gunakan I mod 2. Jadi pertama kita ambil dulu 1 itu panjang teks, berarti proses kalang ini yang muter ini berlangsung sebanyak 14 kali. 14 kali, tapi dengan membaca 22 gitu ya. Bagaimana tahunya kita baca 22? Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan modulo 2 ini. Jadi kalau misalnya I1 ya, pada saat I-nya 1, apakah I mod 2 sama dengan 1? Iya. Berarti kalau iya, berarti kita mengkalkulasi, menghitung nilai C1 dan C2. Tapi kalau I mod 2-nya tidak 1, berarti selesai. Maksud saya gini, kita akan memproses pertama huruf pertama dan huruf kedua saja. 1 putaran. Terus kemudian yang artinya si 2 ini hanya diproses angka huruf pertama dan huruf kedua saja. Lalu huruf ketiga dan keempat saja. Lalu huruf kelima dan keenam saja. Terus gitu sampai tiba selesai di posisi yang ke-14. Nah, di sini kita mengumpulkan semua C1 dan C2 ke dalam satu bentuk literal gitu ya. Makanya ketika karakter itu muncul, dia akan menjadi dua kalau di saya itu akan menjadi dua karakter. Setiap satu karakter akan menjadi 2 karena dua ini yang dimasukkan gitu ya. Terus kemudian baru dicetak, baru selesai gitu ya algoritma prinsipal dengan menggunakan ASCII. Jadi intinya adalah sama seperti yang diajaran Pak Uha tadi, hanya saja nilai yang berasosiasi dari A0, B1, dan B itu berbeda gitu, itu saja. Berbeda, dan yang digunakan itu karakternya bukan hanya A sampai Z, tetapi A sampai Z tapi yang huruf kecil gitu ya. Berarti kan sudah ada 2 kali lipat tuh ya. Kalau huruf besar saja kan ada 26, huruf kecil aja ada 26, berarti sudah 52 tuh. Terus kemudian dilengkapi dengan karakter-karakter tambahan seperti tanda seru dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ya aplikasi ya, hanya sekedar aplikasi saja. Aplikasi ini kami gunakan untuk mengimplementasikan bahan penelitian kami gitu ya, yaitu dengan modulo 95 modulo itu artinya jumlah karakter yang digunakan, yaitu karakter 32 hingga 136. Jadi di aplikasi ini ya batasannya adalah kami menggunakan sandi
atau matrik 2x2 ya. Matrik 2x2, terus kemudian di antara enkripsi dan dekripsi saya hubungkan langsung gitu ya. Jadi ketika kata saya itu di enkripsi menghasilkan sepanjang ini gitu ya. Menghasilkan sepanjang ini kan mungkin berbeda dari yang diajarkan Pak Uha tadi. Kalau Pak Uha kan satu karakter menghasilkan satu karakter gitu ya. Kalau saya menggunakan 2 kali gitu ya. Itu sebetulnya nggak masalah, yang penting bagaimana bentuk, yang namanya juga penelitian ya. Penelitian kan berusaha mengeluarkan ide dan membuktikannya gitu ya, seperti apa rupanya gitu ya. Jadi kalau di sini ada 4 karakter, yang muncul adalah 8 karakter di sini. Nah, dari 8 karakter itu ketika didekripsikan kembali, nanti akan kembali membentuk nilai plain text aslinya gitu ya. Yang jelas ini sama ini harus sama gitu. Intinya gitu. Nah, jika si aplikasi ini memasukkan materi yang tidak berinverse, nanti dia akan menolak ya. Jadi saya ada algoritma sendiri untuk menginverse ya, karena inverse-nya cuma 2x2, artinya ngitungnya lumayan gampang ya. Tadi tantangan dari Pak Uha 3x3 gitu ya. Berarti kan hitungan dengan algoritmanya sudah beda lagi. Gitu ya. Itu seputar aplikasi yang kami gunakan dalam penelitian. Nah, sekarang yang terakhir, bagian terakhir yang bisa kami sampaikan adalah tentang aplikasi kriptografi dalam dunia komputer. Ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi ketika kita menggunakan sebuah aplikasi ya entah desktop, entah web, entah Android gitu ya, kita tidak jarang diminta untuk memasukkan sesuatu gitu yang dia tangkap sebagai input, entah itu nama, entah itu password dan sebagainya gitu ya. Tentunya benda-benda seperti nama, password itu disimpan di dalam aplikasi kan. Nah, disimpan dalam aplikasinya itu dalam bentuk database gitu ya. Kalau kita memaknai ini sebagai database, ya ujung-ujungnya di dalamnya itu ada tabel, saudara-saudara ya. Artinya kalau kita berbicara soal DBMS standar ya, jadi di dalamnya itu berupa tabel, di mana tabelnya itu disimpan dan dikelola terpisah dari aplikasinya gitu ya. Kita kan sebagai pengguna kan entah mau pakai Android, mau pakai desktop dan sebagainya, itu kan setaunya aplikasi itu ya aplikasi ngomong gitu ya. Ada inputan yang kita masukin dan sebagainya. Nah, si aplikasi tidak serta-merta memasukkan semua di dalam kode gitu, tapi dimasukkan ke dalam suatu tempat terpisah yang disebut dengan database. Jadi ketika database ini di backup dan sebagainya kan tidak mengganggu aplikasinya gitu ya. Nah, database ini dikelola dengan sebuah sistem yang disebut dengan DBMS ya, Database Management System ya. DBMS itu banyak rupanya ya. Biasanya kalau yang berbasis web ini ada Oracle, ada SQL Server, ada Teradata, ada IBM DB2, ada jumlahnya ratusan gitu ya, mungkin ribuan kali ya. Jadi hampir semuanya itu sama, yang tugasnya adalah menyimpan data dan bagaimana mengorganisasi data itu biar ya efisien dan efektif. Tujuannya kan gitu ya. Nggak semua asal data disimpan, tetapi bagaimana menyimpan ini biar irit memori gitu kan, biar aksesnya cepat. Makanya ada yang namanya istilah normalisasi dan sebagainya gitu ya. Data ya. Kayak ketika kita daftar email gitu ya, maksudnya kayak sign up email gitu ya. Data kita kan masuk ke dalam database kan. Itu baru data tok gitu ya, belum lagi data email kita gitu ya. Data yang tadi kan hanya akun ya. Misal Gmail itu ya punya 1 juta akun. Lah, setiap orang dalam satu Gmail punya 1 juta email, kan bisa begitu kan. Lah, bagaimana cara menyimpannya? Ya, tentunya dengan pengorganisasian database ini. Nah, untuk database tipe sederhana ini ya. Ini contohnya adalah tabel penyimpanan data atau user gitu ya. Ini paling sering kita kan ketemu dengan ini ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah interface, sebuah aplikasi, terus kemudian muncul pertanyaan nama dan password gitu ya. Nah, mungkin kalau nama sih masih disimpan di dalam tabel itu seperti literal yang ada. Tapi ketika password gitu ya, password Anda itu kan
munculnya itu kan tanda-tanda seperti ini ya, misal bintang-bintang itu atau bulat-bulat gitu dan sebagainya. Kalau ini mah tujuannya cuma untuk melindungi dari pandangan orang lain kalau ini mah gitu ya. Aslinya tetap saja password itu berisi angka atau huruf yang Anda tulis di sini, misal Indonesia Raya gitu ya. Misal gitu. Nah, ketika disimpan di dalam database, di dalam tabel, database yang baik itu atau sistem yang memiliki keamanan yang baik, dia itu tidak disimpan dalam bentuk aslinya, tetapi disimpan dalam bentuk terenkripsi, gitu ya. Bisa enkripsi yang simetris maupun asimetris. Kalau simetris itu kan berarti kan bisa dibalikkan gitu ya, seperti Hilcifer gitu ya. Ada apa namanya? Ada inverse-nya gitu ya, matriksnya. Jadi ketika dibalik itu bisa digunakan kembali. Atau bisa juga yang asimetris, jadi hanya bisa dilihat searah gitu ya. Kenapa ini penting? Salah satu alasannya adalah karena yang namanya administrator atau programmer itu juga manusia gitu. Coba bayangkan kalau admin punya password Indonesia Raya, terus di sini tertulis Indonesia Raya juga seperti yang ada di bawah gitu ya. Tertulis Indonesia Raya juga, otomatis si admin itu bisa melihat oh passwordnya dia itu Indonesia Raya gitu ya. Itu salah satu tipe keamanan yang buruk. Tapi kalau misalnya passwordnya dalam bentuk kode-kode simbol nggak jelas seperti ini, bahkan si admin pun tidak mengenali kan. Makanya ada semacam kebijakan suatu sistem bahwasanya seandainya ada orang yang lupa password gitu ya. Lupa password, biasanya itu Anda akan diminta untuk mereset password. Jadi bukan memberitahu password Anda, oh password Anda itu kemarin tuh ini, bukan gitu. Melainkan Anda digunakan yang diminta adalah Anda mereset password. Reset password itu artinya kebebasan membuang password yang lama gitu ya. Kemudian Anda membuat password baru dan password baru itu pun juga sama dienkripsi juga, tetapi kan Anda lebih ingat dengan password baru kan. Jadi cuma membuang password lama terus kemudian password barunya itu disimpan sebagai ini yang baru, sebagai password yang baru. Ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak ya. Pertama, privasi kita sebagai pengguna aplikasi, misalnya kalau udah bank itu kan, akun bank itu kan kalau si password diecer-ecer itu kan ya tentu menyakitkan gitu ya. Kalau misalnya besok karyawan banknya pergi, kemudian dia bisa menggunakan data itu untuk macam-macam gitu ya, misal gitu ya. Itu pun juga untuk melindungi si bank sendiri. Artinya kebijakan itu digunakan agar untuk melindungi si bank agar tidak mendapatkan tuntutan seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Loh bagaimana kami akan menjebol aplikasi Anda? Wong kami aja nggak punya password kok. Password kami dienkripsi dan kami juga tidak bisa mengakses ini gitu ya. Intinya begitu ya. Ini ya salah satu aplikasi dalam dunia komputer itu cryptography itu di sini untuk menyimpan data dalam bentuk yang terenkripsi agar ya jangankan Anda sebagai pengguna yang ada di luar sistem aplikasi ini gitu ya, tetapi bahkan si administrator pun tidak bisa melihat password Anda gitu ya. Nah, gitu ya salah satunya. Atau mungkin jadi intinya ini yang bawah ya. Kalau yang bawah itu yang seperti inilah yang tidak diizinkan. Passwordnya biasanya kan password itu kan QWERTY gitu ya, atau tanggal lahir 18082022 gitu ya. Ini kalau kelihatan sama admin kan bisa remuk gitu ya. Nah, atau untuk salah satu aplikasi yang lain adalah mungkin Anda di aplikasi WhatsApp Anda itu ya. WhatsApp Anda itu kan ada aplikasi backup data gitu ya. Kalau Anda menghubungkan gitu ya, menyolok aplikasi Anda untuk mengambil data dalam WA Anda untuk dimasukkan ke dalam komputer gitu ya. Di situ tuh file yang terbanting itu terenkripsi saudara-saudara. Biasanya itu nama filenya itu nama file yang tanggal, biasanya tanggal ini ya. File 1808202 berarti terus .encrypt misalnya. Mengenai ekstensi file sih bisa apa saja ya karena ya itu kan cuma masalah kebijakan perusahaan bagaimana dia bisa memberi nama file gitu ya. Saya juga pernah mencoba untuk mempreteli ini gitu ya. Saya pakai kode-kode apa dan tidak berhasil dan ternyata kodenya juga lumayan canggih sehingga saya tidak bisa. Tujuan saya itu adalah begini.
siapa tahu gitu ya, siapa tahu backup file saya itu bisa saya sedot gitu toh. Bisa saya sedot, kemudian saya buka di file Excel sehingga saya bisa membuka filenya, ternyata tidak berhasil. Berarti kan memang sistem keamanan di WhatsApp itu sudah lumayan canggih gitu ya, dengan menggunakan enkripsi yang dijadikan kebijakan oleh perusahaan gitu ya, untuk melindungi data-data Anda. Atau juga kalau misalnya ketika kita lagi berhubungan berkomunikasi lewat internet gitu ya, digaungkan bahwasanya komunikasi terenkripsi dengan 128 bit dengan menggunakan hash gitu misal gitu ya. Jadi sama seperti yang dijelaskan Pak Wah tadi, data yang ditransfer gitu ya, data yang ditransfer oleh pengirim gitu ya. Ketika lewat di jalan itu dalam keadaan terenkripsi. Jadi Anda jangan salah ya. Ketika ibaratnya begini, ada seseorang mengirim surat dengan menggunakan surat gitu ya, kertas gitu ya, dan kertas terus dikirim oleh tukang pos. Bisa jadi tukang pos itu kan dicegat di jalan oleh orang gitu kan, terus suratnya itu kan dibuka gitu kan oleh orang lain gitu kan. Nah sama dalam dunia elektronik juga begitu. Yang namanya interrupt itu bisa si aplikasi itu bisa menjegal sesuatu untuk bisa menangkap data Anda gitu ya. Tapi kalau data Anda udah dienkripsi, dia tidak bisa apa-apa. Datanya bisa diambil tetapi tidak bisa dilihat kan dengan menggunakan kode tertentu. Sama gitu ya. Jadi dari si pengirim dan si penerima gitu sama-sama mempunyai privasi kerahasiaan yang bisa dijaga karena masing-masing punya perlindungan dengan menggunakan enkripsi tadi. Begitu ya. Demikian jadi yang bisa saya sampaikan seputar aplikasi, seputar pengembangan penelitian dalam bidang kriptografi, dan tadi yang pertama adalah tentang ASCII code ya, kode ASCII. Baik, kita ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab ya. Dan jadi saya menerima berbagai pertanyaan apa saja. Jadi nanti kalau bisa saya jawab. Saya mohon maaf ya, saya beda penyajiannya dengan mungkin kalau di bidang matematik itu kan hitung gitu. Kalau saya mau ngitung apa gitu ya, cuman serba konsep yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menimbulkan banyak pertanyaan di benak saudara-saudara sekalian. Kalau bisa saya jawab ya saya bantu menjawab, kalau tidak ya kita jadi PR bersama gitu ya. Sedikit saya share ini dulu ya, saya sama Bu Niken itu penelitian ya dalam bidang Indoceper ini tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah ya. Ini kriptografi Hilciper menggunakan operasi matrik. Ini saya juga masih belajar bikin program gitu dan sebagainya. Baik, ini ada Mas Zakaria Bani ya. Ada pertanyaan mungkin, monggo. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan saya pernah mempelajari tentang MySQL gitu Pak. Dan iya. Database ya. Iya Pak. Pernah membuat seperti membuat akun kemudian password sendiri begitu. Itu kan memang apa yang diinputkan di tampilan dengan yang tersimpan di database itu berbeda. Kemudian saya juga ini salah satu admin untuk e-ujian, menyewa e-ujian itu kan kami yang membuat passwordnya begitu Pak. Jadi sehingga password masuk akun itu diketahui. Kalau dalam pandangan Bapak itu alasannya apa ya? Suatu sistem passwordnya harus terbuka atau passwordnya harus tertutup begitu Bapak? Itu pertanyaan pertama dulu Pak. Oke. Ya sebagai konsep yang namanya password itu kan sebenarnya kan rahasia ya. Rahasia
bahkan siapapun tidak bisa mengetahui atau tidak boleh mengetahui selain kita sendiri gitu ya. Ini sistem-sistem sekarang ini udah berbeda dengan sistem zaman dulu, Mas. Anggapannya perusahaan itu dengan memiliki akun orang lain, menjaga akun orang lain itu sudah cukup. Padahal klien, saya sebagai user itu bisa menuntut balik gitu loh kalau saya merasa dirugikan gitu ya. Apalagi sekarang yang namanya job istilahnya pekerja itu tuh sudah bukan seseorang yang loyal lagi, semua bekerja demi uang gitu ya. Saya awalnya misalnya saya itu awalnya bekerja di perusahaan X sebagai administrator akun, terus kemudian saya mengetahui password orang seluruh orang yang menjadi ini saya itu kan diancam sama perusahaan, awas kamu seandainya macam-macam dengan password ini gitu ya. Tapi kan perusahaan sampai kapan dia bisa mengancam karyawan? Tidak bisa. Daripada seperti itu, audit sistem informasi, audit security mengatakan ya jangan begitu. Kalau kita rely pada sifat manusia, kita yang bakalan kalah gitu ya. Mestinya sistemnya lah yang dievaluasi sedemikian hingga semuanya itu serba menguntungkan dan tidak menimbulkan kecacatan. Dan salah satu bentuknya adalah kalau begitu password itu Anda simpan sendiri ya, gitu ya. Kami sebagai pemilik sistem pun tidak bisa melihat password Anda. Salah satu dengan enkripsi kan. Dengan administrator yang tidak bisa melihat password, bukan berarti sistem itu jadi lemah, justru jadi semakin kuat kan. Berarti kan dilindungi dari admin itu sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tuntutan, Pak, akun saya dihack orang, Pak. Misal gitu ya. Loh, berarti yang salah Anda dong. Wong saya menyerahkan password Anda itu biar Anda sendiri yang nyimpen kok. Loh, password saya itu saya masukkan ke dalam sistem, Pak. Loh, jangankan orang lain, wong saya aja sebagai administrator database tidak bisa melihat password Anda. Password Anda itu dienkrip loh, Mas. Jadi saya mau nebak gimana gitu ya. Jadi apalagi dengan menggunakan enkripsi yang sangat kuat gitu ya. Kalau enkripsinya kuat kan berarti kan tentu tidak mudah untuk dijebol gitu ya. Itu salah satu. Jadi ya kalau misalnya masih ada ya Mas Galaria ya, kalau misalnya masih ada password yang bisa dilihat oleh orang DBMS administrator, ya menurut saya itu ya kurang cukup baik gitu ya. Ini menurut saya ya, artinya pasti perusahaan punya alasan gitu ya. Entah alasannya karena apa, biar wong akun kayak gitu tuh nggak apa-apa kok dimiliki. Jadi biar kalau misalnya besok ada orang yang salah password, kemudian kita langsung aja password Anda seharusnya ini ya, kalau misalnya pengen kayak gitu monggo itu kan ya Mas Zakaria ya. Artinya ya, tapi saya kurang begitu sepakat. Jadi ya lagi-lagi kita menjunjung tinggi nilai-nilai kerahasiaan password ini biar tidak dieker-eker gitu ya, bahkan oleh pemilik sistem itu sendiri. Jadi tujuannya biar tidak rentan dengan keamanan. Gitu. Mas Zakaria ya. Terima kasih, Itu Pak. baru pertanyaan satu ya, katanya. Iya. Lebih dari satu. Ini Bapak, Boleh. mohon izin. Kemudian di itu di PHP MySQL tuh ya. Itu jadi saya dulu pernah membuat aplikasi sistem kriptografi yang sederhana begitu, Pak. Nah, sistem tetapi sistem apa? Pengubahan password itu, Bapak. Oh jadi iya, kan iya. Bawaan sendiri kan sebenarnya sudah ada, Pak. Ya. Saya lupa namanya, cuma bawaan sudah ada. MD5. Ya, di lingkup Bapak apakah sudah ada misalkan algoritma baru dari peneliti matematika begitu yang sudah digunakan begitu, Pak, selain yang sudah tersedia di aplikasi itu? Ya, mungkin kalau itu kan, oke. Kalau di tempat kami kalau bicara apakah ada algoritma baru ya, yang dimaksud algoritma baru itu berarti temuan baru ya Mas ya. Ya mohon maaf belum ada kalau itu. Karena itu kan ya mungkin orang S3 kali yang baru nemu itu ya. Kita di Lana S1 itu cuma mengimplementasikan misal ada ya algoritma Hellshepper gitu ya. Yang pertama dulu tadi bawaan dari PHP itu ada satu fungsi yang namanya MD5 hash gitu ya. Jadi MD5 hash itu cuma tinggal manggil tok, Mas. Jadi MD5 kurung buka apa namanya, misal Zakaria kurung tutup. Nanti terenter itu akan menjadi 16 karakter nggak jelas. Belum MD5 itu
bentuk password, bentuk enkripsi asimetris ya Mas ya, jadi tidak bisa dibalik gitu karena tidak punya inverse. Jadi kalau mau pakai secara instan, ya selain MD5 mungkin ada beberapa fungsi lain ya, saya kurang begitu banyak eksplorasi. Kalau di tempat kami ya salah satu implementasi dari aplikasi untuk membuat enkripsi itu adalah dengan untuk ini. Jadi mahasiswa saya larang untuk menggunakan MD5 karena itu sudah ada, udah kegampangan gitu loh Mas. Jadi contohnya dengan Hillzipper tadi, Hillzipper itu tuh saya bikin anak-anak bikin programnya dengan bahasa PHP itu, bahasa pembuatan PHP, kemudian silakan tolong diuji bagaimana kecepatannya gitu Mas. Kalau menggunakan MD5 kan ya buatan orang lain yang sudah robust ya, sudah bagus, sudah baik. Sekali enter aja kurang dari 1 detik udah bisa menghasilkan, tapi begitu mahasiswa saya yang bikin hanya untuk mengenkrip tulisan ini butuh beberapa detik, wah berarti programmu masih nggak bagus. Ya namanya juga mahasiswa ya, masih S1, masih penelitian, itu tidak disalahkan, tapi yang penting dia jadi tahu bagaimana konsep untuk mengenkripsi teks itu menjadi suatu bagian dari implementasi dalam dunia mereka. Itu Mas Arya. Kok dua saja? Mungkin ada yang lain. Baik. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini saya baca chat dari Rian Febrian, Mas Rian ini. Kalau mengirim pesan itu, aplikasi untuk mengekspresi ada di pengirim dan aplikasi untuk depresi ada di penerima. Ya, betul, harus begitu. Ya kalau misalnya, ya ibaratnya gini ya. Orang berkomunikasi aja, orang ngomong ya. Anda berbicara dengan orang lain, itu kan medianya itu kan mulut dan telinga ya. Anda ngomong dengan bahasa Indonesia. Seandainya di luar Anda ada orang dari planet Jupiter gitu ya, ada alien yang nggak ngerti bahasa Indonesia, mudah nggak bahasanya? Ya enggak lah. Artinya kita ngomong ini, saya mau makan, ayo kita makan dulu gitu ya. Tapi kalau orang lain yang mendengar itu kan dianggap sebagai password, dianggap sebagai enkripsi kan ya. Ya tentunya media untuk mengkonverter, untuk menjadikan plain text kembali ya harus dimiliki oleh si penerima. Intinya gitu. Termasuk juga kuncinya ya. Kalau kuncinya nggak ada sama aja. Itu ya yang tadi matrik 2x2. Itu ya Mas Rian ya. Dan sepakat kuncinya. Oh, kuncinya nanti matriknya 0112 misalnya gitu ya, jangan diganti. Gitu ya. Terus gimana Mas Rian Febrian nih, bisa diterima atau kurang jelas? Udah jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Terus Ibnu Hadi, dalam membuat password ada yang disebut kuat dan lemah, biasanya melibatkan karakter atau huruf besar dan oke. Bagaimana ketemu mengenai hal ini? Oke. Wah ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi kuat dan lemah itu sebenarnya berhubungan dengan kemudahan, kegampangan untuk ditebak oleh orang lain sebenarnya gitu kan ya. Makanya ya saya dan Bu Niken salah satu bentuk penelitiannya itu dengan melibatkan karakter tidak jelas tadi. Ada kurung buka, ada kurung tutup, ada kurung kotak, ada tilde, ada tanda petik 2, tanda petik 1, ada tanda tangan, ada strip gitu ya. Jadi orang itu cenderung bahkan ketika kita melihat ciptek kita itu begitu, orang tuh nggak ingat gitu loh. Kan beda dengan, jadi salah satu hash algoritma yang tadi ditanyakan Mas Zakaria itu tuh MD5 itu menjadikan ciptek itu sepanjang 16 karakter, tapi ya begitu saja. Jadi ABC dengan 123, ABC dengan 123 dan 16 karakter dan polanya itu sama gitu loh. Artinya orang bisa menangkap itu dengan segala macam keadaannya. Tapi dengan menggunakan karakter tambahan, coba Anda lebih mudah mengingat mana? Saya punya 5 karakter, misal ABC 123 atau 123 ABC, terus dengan A kurung buka bintang 17 tanda seru. Mana yang lebih mudah diingat? Gitu kan? Jadi kaitannya dengan lemah atau tidak lemahnya password atau karakter terenkripsi itu adalah terkait dengan kemudahan orang lain dalam menebak gitu ya. Makanya salah satu ini ya itulah fungsi penelitian. Kalau misalnya cara saya ini ternyata
bisa dihancurkan oleh orang lain. Enggak Pak Nurdin pakai tanda kurung seru, tanda itu tetap aja bisa itu tuh bisa ditebak tuh sama orang lain. Monggo buka aja portnya, silakan dibuat penelitian yang lain untuk mengalahkan itu. Kan tujuan kita kan untuk nilai-nilai akademis kan ke arah sana toh. Orang menemukan ini terus kemudian sebagainya. Nah, atau ada juga ini versi kedua ya untuk masalah lemah dan kuatnya sebuah encrypt ya. Ada juga mungkin Anda pernah mendengar istilah enkripsi 128 bit, enkripsi 256 bit, enkripsi 512 bit, kita pernah dengar ya kalau Anda lihat film apa ya, Swordfish gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan penggunaan bitwise yang dipakai. Jadi ada beberapa cara algoritma untuk enkripsi di mana dia itu mengkonversi ke dalam bitwise. Kalau yang Hillshipper itu kan hanya mengkonversi karakter ke dalam angka kan ya. Karakter ke dalam angka. Cukup itu saja. Semua utak-atik dihitung itu adalah angkanya. Tapi dengan menggunakan misal kayak ABC, ada CBC gitu ya, nama bentuk enkripsi bisa Anda bisa Anda googling ya, apa itu gitu ya. Dengan menggunakan operasi bitwise, saudara-saudara. Jadi huruf A itu kan diarsikan itu kan 65 ya. 65 jika digunakan angka biner jadinya apa? Tentu beda kan? Misal nih, kalau biner 8 bit, maaf saya nggak hafal ya 65 itu. Misal kalau 8 bit itu berarti 000101 misal begitu ya. Tapi kalau menggunakan 16 bit berarti kan 0000 beda lagi. Kalau menggunakan 56 bit 64 bit sekian, artinya beda. Terus operasi yang digunakan dengan SHL gitu ya, operasi yang digunakan dengan menggeser bit itu. Angka 1 misal huruf A itu berasosiasi dengan angka 1. Angka 1 itu kan kalau di bitwise kan 0001 kan ya. Digeser 3 langkah ke kiri. 0001 ini misal 4 bit ya, 4 bit ya. 4 bit angka 1 itu kan 0001. Kalau digeser 2 langkah ke kiri jadinya apa? 0100 kan? Udah jadi 8 itu. Betul ya? 8 kalau 0100 itu kalau dikonversikan jadi 8. Bagaimana coba orang nebaknya? Apa hubungannya antara yang tadinya A kok bisa jadi huruf G gitu ya? Ini ya itulah, jadi kita terjun ke dalam level pemrograman gitu ya, level apa sih? Strata dalam angka itu ke dalam level yang paling dalam, yaitu operasi bitwise. Jadi semakin tinggi bit yang digunakan itu semakin rumit gitu ya. Jadi operasi SHL, SHR itu shift left sama shift right gitu ya. Jadi si bilangan biner tadi digeser ke kanan dan ke kiri sehingga semakin rumit untuk bisa ditebak oleh orang lain gitu ya. Itu ya Pak Ibnu Hadi ya. Mudah-mudahan bisa ini. Kalau ada pertanyaan sambungan bisa dilanjut ya. Oke. Terus dari Pak Sofyan Mulyadi, apakah ada algoritma khusus untuk mengenkripsi objek gambar atau video? Metode apa saja yang biasanya digunakan? Jadi biasanya sih ya dengan menggunakan operasi bitwise itu, Pak. Jadi ini sangat lama gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita ada sebuah file gambar yang ukurannya besar. Gambar itu kan, ini saya ambil gambar aja ya, karena gambar dan video itu sebenarnya itu kan sebetulnya objeknya hampir sama ya. Gambar itu adalah sekumpulan pixel di dalam sebuah matrik itu yang nilai dari tiap pixel itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kedalaman warnanya gitu ya. Ada yang dengan menggunakan warna hanya berapa 1024, ada yang menggunakan warna 64.000, artinya ukuran dari gambar itu akan lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan variabel itu. Nah, video itu sebenarnya sama saja dengan gambar, hanya saja dia itu ditimpa-timpa gitu ya. Jadi
sehingga dengan menggunakan alat khusus gambar itu dirangkai sehingga ketika disaksikan oleh mata kita seolah-olah gambar itu bergerak gitu ya. Jadi ada istilah frame rate gitu ya, FPS gitu ya. Jadi ketika kalau gambar kan cuma satu, tapi kalau video itu kalau misalnya ada 60 fps berarti dia itu dalam 1 detik itu ada 60 gambar yang ditempel-tempel gitu ya. Nah, kalau sudah paham bedanya gambar sama video berarti kita sudah tahu ya berarti ya objeknya gambar atau video itu sama saja gitu ya. Nah, karena kalau misalnya kita ngambil gambar satu gitu ya, gambar itu satu, gambar itu tadi sendiri saya sampaikan, gambar itu sebetulnya sebuah matrik gitu ya, matrik di mana setiap titiknya itu merupakan ya apa ya, benda gitu ya, yang memiliki alamat dan memiliki warna gitu kan. Udah kan gitu saja tuh logikanya. Jadi kalau kita punya gambar yang ukurannya 400 kali 600, berarti ada titik yang berposisi 0,0 atau 1,1, ada yang berposisi 10 kali 10,10 kayak koordinat apa kartesius gitu ya. Ada titik yang berposisi 600,400 gitu kan. Lah, dan masing-masing status itu memiliki tingkat kedalaman warna yang berbeda. Misal kita warna menggunakan tingkat warna 64.000 warna gitu ya. 64.000 warna itu kan masuk dari warna 0 sampai warna 64.000. Kalau kita ambil satu saja, titik ke 100,100 gitu ya. Terus kita dapatkan statusnya bahwa titik 100,100 itu nilai warnanya adalah, kalau paling gampang enaknya pakai monokrom ya. Kalau monokrom kan warnanya cuma 255 ya, dari 0 sampai 25, jadi grayscale gitu ya. Terus kalau misalnya kita ambil satu warna itu sebagai identitasnya warna ke-10 gitu ya, berarti kan kita sudah bisa mendapatkan properti dari satu titik dan kita bisa mendapatkan properti dari semua titik kan. Ya sudah, dari properti itulah kita bisa pakai untuk encrypt. Mau diapain? Mau di Hill-Zipper sama. Ketika kita mau menghilciperkan huruf A itu kan punya status angka, yaitu ya 0, mau 1, mau 65 gitu kan. Angka 65 itu mau diapain gitu kan. Nah, titik dalam gambar kita juga punya identitas kan, mau koordinat X, koordinat Y, ataupun warna. Ya silakan, warna ini mau diapain. Nah, itulah si penelitian ini bisa dikembangkan lah. Misal yang tadinya warna 64.000 kebanyakan ya. Pusing nanti mengenkripsi, coba bayangkan satu gambar masing-masing 64.000 warna kemudian dienkripsi butuh berhari-hari untuk menghasilkan gambar acak gitu ya. Gitu. Banyak itu dari rekayasa citra di ini bisa digunakan enkripsi seperti itu untuk mendapatkan gambar yang diacak gitu ya. Begitu ya, Mas Sofyan Mulyadi. Jadi, ya, kurang lebih penjelasannya. Ya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Ya. Nah, untuk gambar ya bisa untuk video analog gitu ya. Cuman kalau video kan makanya antara gambar dan video kan beda ukuran ya. Gambar mah satu gambar 1 mega, 2 mega, 10 mega gitu tergantung dari pixel. Tapi kalau video MP4 aja udah 20 mega, 100 mega kalau download di YouTube itu ya. Itu juga kan tergantung ukurannya kan. Ketika yang rajin download, siapa yang rajin download video di YouTube itu kan biasanya kan ditawari mau FLV atau MP4, mau ada yang 720 fps gitu ya. Nah, itu tergantung dari tingkat kedalaman warna dan pixel yang dipakai. Jadi semakin kecil filenya, berarti properti yang disimpan dalam pixel per gambar itu berarti semakin rendah kualitasnya. Jangan heran kalau gambarnya JGIS gitu, kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak video. Gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Monggo bisa yang lain, mungkin ada pertanyaan. Apa saja ya. Jadi saya tidak tahu kalau misalnya dalam benak Anda itu apa yang dipikirkan gitu ya seputar aljabar, mungkin Anda sudah pada ahli, tetapi ketika bertemu dengan implementasi bisa jadi bukan hal yang jauh sebenarnya gitu ya. Bukan hal yang jauh. Saya tuh sebenarnya aljabar itu kan luar biasanya, aljabar itu kan
sederhana dan dekat gitu ya dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Padahal dalam bidang komputer itu juga ada untuk menggunakan enkripsi. Ya kebetulan aja saya pakainya enkripsi gitu ya. Kriptografi, jadi artinya dekat dengan kehidupan sehari dalam dunia komputer. Itu bukan cuma sekedar apa namanya menghitung belanjaan gitu ya. Baik, silakan monggo, silakan ada lagi jika ada yang ingin bertanya. Kalau biasanya ya kalau saya kuliah di tempat kami kuliah di tempat kami itu ya tadi saya sampaikan bahwasanya sepertiga bagian ini memaparkan sepertiga bagian interaksi itu tadi ngobrol gitu antara jadi mahasiswa itu saya paksa untuk bertanya gitu ya. Tujuannya bukan cuma mendalami pengetahuan saja ya, memancing mereka untuk berlatih soft skill gitu ya. Makanya sebenarnya saya kuliah online itu agak ada sedikit bagian yang kurang begitu saya sukai. Kalau online itu orang kan cenderung diem gitu ya. Mungkin beda kalau di Indo MS School ini ya, pada rajin-rajin bertanya. Oke. Ini saya sedikit tadi ada slide terakhir ya, slide terakhir. Slide terakhir itu sebenarnya ya sama ya dengan hitungan yang dilakukan oleh Pak Uha tadi ya. Nah, menggunakan Hillkeeper ini untuk latihan di rumah saja ya, iseng, makanya nggak banyak ya. Menggunakan Hillkeeper modul 95. Jadi modul 95 itu yang CHR32 itu apa Pak? Silakan dilihat di slide saya sebelumnya ya. Nah, nanti dengan menggunakan matrik A ini, kebetulan matrik ini sudah invertible ya. Cobalah Anda menangkap, nomornya jangan dipakai ya. Ini untuk latihan di rumah. Benarkah aku, A besar, K kecil, U kecil, itu ketemunya ini? Di sini koma Y kecil, terus A keong, terus V kecil, terus U besar, terus R besar, P besar, I. Ya, untuk dicoba di rumah aja gitu ya. Jadi biar Anda bisa mengimplementasikan tenanan Purwoto, jangan-jangan Pak Nurdin bohong ini. Saya berharap saya salah ya, biar ada yang protes. Pak, enggak kayak gitu hitungannya. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas. Bagaimana dengan emoticon? Emoticon itu kan sebenarnya kan pengembangan dari karakter itu ya. Ini sebenarnya saya nggak tahu banyak soal emoticon. Jadi emoticon itu sebuah grafis gitu ya. Sebuah ini grafis yang advance gitu ya, dengan menggunakan bit height yang lebih besar dengan menambahkan berbagai properti, diantaranya adalah warna gitu ya. Gitu. Jadi untuk bisa mengakses emoticon butuh spesifikasi komputer yang khusus karena tingkat kedalaman warnanya juga berasosiasi, jadi barang bisa dipakai gitu ya. Intinya gitu. Jadi kan sebenarnya ada kan di simbol juga kan ada emoticonnya kan, tetapi karena ini apa ya istilahnya sudah advance gitu ya, sudah advance, maka emoticon ini dibuat dengan lebih baik gitu ya, lebih advance, lebih secara grafis itu enak gitu ya. Ya itulah pengembangan ya, artinya kita tidak menutup mata terhadap teknologi apapun gitu ya. Tadinya yang namanya video itu cuman gambar bergerak saja, sekarang video itu bisa dimasukkan suara gitu kan, artinya jadi ngomong gitu ya. Terus kemudian yang tadinya gambar itu cuman bisa diem, sekarang gambar aja bisa bergerak gitu ya, seperti GIF itu ya, atau TIFF itu ya. Jadi atau kalau di WA itu namanya apa, stiker gitu ya, itu juga sama, artinya ya begitulah teknologi. Jadi mudah-mudahan teknologi ini yang bisa membuat kita jadi lebih open mind gitu ya, open mind. Kemudian kita bisa memberikan kontribusi lewat ilmu yang kita geluti. Gitu ya Mas ya. Ini absensi sudah keluar, monggo bagi yang ingin
ngisi presensi. Higher computational, loh ini benar nih. Komputasinya lebih tinggi lagi. Jadi monggo ini yang file materi bisa di-download ya di folder materi. Silakan jika ingin membuktikan. Mungkin ada yang ingin bertanya begini. Sebenarnya udah ada jawabannya ya. Aku itu kan 3 huruf ya. Kamu 4 huruf. Kenapa di sini kunci jawabannya sama-sama 8? Mungkin ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa membantu saya mengapa dalam aplikasi yang saya pakai, aku ini memiliki 8 karakter enkripsi dan kamu ini juga 8 karakter. Mestinya kan satu-satu aja ya. Kebetulan ini kekhasannya. Jadi jawabannya itu adalah karena ada jawabannya di sini ya. Jawabannya itu sudah ada di. Nah ini nomor 4 nih ya. Jika tersisa 1 karakter, tambahkan karakter dummy untuk melengkapi pasangan yang terakhir gitu ya. Kebetulan tadi contoh yang disampaikan Pak Uha, pay more money itu berapa huruf? 10, 12 ya. Pay more money, pay more money 12. 12 itu kan dibagi 3 kan 4, pas gitu ya. Bagaimana jika karakternya ada 13? Mau dibagi 3-3 ya nggak bisa tuh. Berarti kan ada satu yang hilang gitu kan. Nah, di dalam program saya itu diantisipasi dengan kebetulan ini 2 ya, maaf. Kebetulan 2 periodenya 2. Jadi kemungkinan yang ketinggalan itu kan cuma 1 karakter kan. Artinya ya 1 karakter tuh ditambahkan saja gitu loh. Tapi kalau misalnya n-nya misal 5 gitu ya, materinya nanti 5 kali 5. Karakter yang muncul yang ditangkap dari plain text itu kan bisa jadi 10 karakter, 11 karakter, 12, 13, 14 karakter. Berarti bisa menyisakan 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter, atau 4 karakter kan. Padahal materinya adanya 5 kali 5. Bagaimana coba ngitungnya? Apakah dikasihkan angka 0? Yang jelas, apapun yang dilakukan, mesti ada 1 angka yang menjadi wakil untuk mengakhiri ini kan. Kebetulan kalau di saya ini ya, di aplikasi yang saya gunakan, karakter akhirnya itu saya tambahkan sebuah dummy, yaitu spasi, kalau nggak salah ya, maaf saya lupa, spasi ya. Jadi meskipun angkanya ada 3, saya anggap angkanya itu nanti dianggap sebagai aku ya, berarti di perhitungan matriknya itu dianggap sebagai aku spasi. Baru ketika di decrypt ya, spasi itu kan sebenarnya kan angka yang dibutuhkan juga kan. Karena spasi itu berada di akhir, kami anggap tidak ada gitu loh. Sebenarnya kan orang menggunakan spasi di akhir itu buat apa sih, kan nggak ada kan. Saya mau makan. Spasinya itu kan seharusnya kan cuma ada 2 kan. Saya spasi. Nah, spasi itu dianggap sebagai karakter nomor aksi 32 kan. Mau itu spasi lagi. Jadi saya itu 4, spasi mau 8. Spasi lagi 9, makan, berarti ada 14 karakter gitu ya. Nah, karena 14 karakter itu di modul 2 sudah habis 0, berarti kita tidak perlu mendapatkan dummy gitu ya. Tapi kalau saya mau makan titik itu sebagai karakter juga saya anggap gitu ya. Jadi artinya ada 15 karakter, maka kami anggap teksnya itu M-nya tadi dianggap sebagai saya spasi mau spasi makan titik spasi. Nah, gitu. Jadi hasilnya nanti jadi berapa tadi? 14 jadi 14 ya, 14. Kemudian karena tambah 1 titik jadi 15, maka tambahin spasi jadi 16. Nanti panjang ininya. Jadi 16 itu berarti 32 karakter. Begitu? Ini masih ada. Oke.
Ini link sudah ada ya, monggo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini mohon maaf ya waktunya sorenya, kayaknya sore yang dimaksud itu tidak sama dengan waktu Indonesia Barat, Timur dan Tengah ya. Jadi mungkin kalau Indonesia Timur sudah jam berapa ini? Sudah 6:30 ya. Demikian kalau sudah cukup kami akhiri. Buat Bu Fitri, terima kasih atas ininya, fasilitasnya. Kami kembalikan ke Bu Fitri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nurdin atas paparan materinya yang sangat menarik ya. Jadi terlihat di sini aplikasi matriks ya tadi ya, aljabar linier pada bidang komputer. Disampaikan langsung oleh ahlinya ya. Jadi nggak orang matematika lagi menyampaikan ya Bapak. Pak Nurdin ini di informatika ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Nurdin atas materinya. Terima kasih juga kepada peserta yang telah mengikuti acara kuliah pertemuan 6 pada sore hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa besok kita akan ada 2 kuliah lagi, pertemuan ke-7 dan 8. Pertemuan ke-7 oleh Bu Niken pada jam 10. Kemudian pertemuan ke-8 oleh Bu Lucia pada jam 13.30, kalau tidak salah seperti itu. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin, Bu Fitri. Sama-sama Pak Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Saya Bu. izin menutup Zoom-nya nggih, Pak. Siap nggih, Bu. Monggo. Matur nuwun.